Alasan saya berkebun di rumah karena awalnya dari kekhawatiran. Ketika kita belanja sayuran, kita mendapatkan bahan-bahan buah atau sayur itu yang banyak mengandung pestisida yang tidak baik untuk kesehatan. Apalagi saya juga ada cucu, ada anak yang masih balita gitu kan. Pengen kan ngasih dia sayur-sayuran gitu kan. Yang bener loh ini sayuran organik. Asli nggak bohong. Tanam sama nenek sama kakeknya atau sama ibu sama bapaknya gitu. Assalamualaikum tanaman-tanaman aku. Apa kabar hari ini? Hai Siri. Hai anggur, berbuah lagi ya. Sawi. Cabe. Halo cabe. Sehat, berbuah yang lebat ya. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sri Natalia. Saya cuma seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap hari ngurus anak, ngurus suami. Tapi sekarang ada satu lagi, ngurus kebun saya. Alasan saya berkebun di rumah karena awalnya dari kekhawatiran. Ketika kita belanja sayuran, kita mendapatkan bahan-bahan buah atau sayur itu yang banyak mengandung pestisida yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi berawal dari keresahan saya tuh ingin punya atau ingin memakan sayuran atau buah-buahan yang kualitasnya baik, yang tidak banyak mengandung pestisida. Ini adalah kebun rooftop kami, atau saya biasanya menyebutnya secret garden karena ini rahasia ya, jarang yang tahu. Luasnya hanya sekitar 7 kali 9 meter. Dan metode yang saya terapkan untuk menanam sayuran dan buah adalah organik. Jadi insya Allah semua sehat, semua tanamannya sehat untuk dikonsumsi, semua sayurannya juga sehat. Kalau masalah hama udah pasti ya, untuk tanaman organik bukan hanya manusia, tetangga, terus juga hama itu sangat menyukainya. Tapi memang itu disitulah tantangan kita. Kita harus rajin-rajin melihat secara manual. Udah belimbing juga, ada jambu. Aduh. Mana jambu nih tadi nih? Jambu, where are you? Nih. Kayak gini deh. Biar kecil gini, kalau hasil kita yang nanem. Pokoknya Endolita barbanero. Aduh, belimbing. Ini masih kecil-kecil ya, karena kemarin juga habis dipanen. Buahnya juga cukup lebat loh, tuh. Nah, untuk ini, bunda-bunda atau sahabat berkebun, ketika menemukan tanaman ini, di pot ini namanya sirih Cina. Ini juga obat, mengandung sejuta manfaat. Saya biasanya
masak ini pakai pot dadar telur. Anak-anak nggak tahu loh kalau yang dikasih ini. Dia pikir itu daun bawang atau apa, nggak pernah komplain juga. Berarti rasanya enak. Nih, kebawa. Nah ini sawo nih. Aduh, si sawo ini juga pinter banget. Ada yang matang nggak ya? Oh, habis. Oke. Satu tips dari saya untuk para pemirsa yang ingin berkebun tapi tidak punya lahan. Yang penting di rumah kita itu ada bagian yang terkena sinar matahari. Iya kan? Bisa dicontoh nih pakai pot-pot gantung gini, kita tanemin aja. Pokcoy, sawi bisa, ya kan? Apalagi pokoknya tanaman-tanaman sayuran yang tumbuhnya tidak begitu lama, masa panennya cepat. Bayam juga boleh. Dulu ini dipakai untuk menanam stroberi. Karena stroberinya sudah kurang produktif, kita ganti dengan nanam sayur. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Bagi yang tidak punya lahan tapi tetap ingin berkebun, ingin bertani, bisa nih dipakai salah satunya. Cuaca panas sekali. Kemarin sore hujan jadi mereka tidak disiram, tapi coba deh lihat si kangkung. Agak layu ya Bun. Yuk kita siram. Kendalanya karena kita menanam memakai media tanam yang kecil, bukan di tanah langsung. Berarti si tanaman tersebut untuk tumbuh subur dan berbuah memerlukan nutrisi yang banyak, air yang cukup, sinar matahari apalagi. Kalau sinar matahari memang tidak kekurangan ya. Nah, selain dari itu, sebelum kita membuat kebun di rooftop itu kan di atas ya. Kita harus membawa media tanam dari bawah ke atas, ya kan? Itu juga tantangan bagi kita loh. Tapi kalau tekad sudah bulat, apapun resikonya pasti kita kerjakan. Karena hasilnya nggak main-main. Hasilnya itu membuat hati senang, bahagia. Oh, bahagia tiada tara. Ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita menanam tanaman, mereka tumbuh aja tuh kita udah ada bahagia yang luar biasa di hati. Mereka tumbuh. Kalau kita beli jadi itu kan cost untuk bertanam itu jadi lebih besar ya. Kalau kita bikin sendiri untuk meringankan biaya juga, jadi meminimalisir costnya gitu. Dan juga pupuk yang setelah terpakai kemarin, ya, setelah kita panen tidak terbuang. Jadi kita pakai kembali dengan cara diolah kembali, ya, untuk mencukupi kebutuhan daripada nutrisi tanaman. Seperti kita campur kembali dengan kotoran hewan yang setelah kita fermentasi, ya, itu. Kalau pupuk yang telah terpakai kemudian setelah kita panen kita pakai kembali, itu pasti kesuburan akan berkurang. Nah, itulah perlu waktu kita untuk proses fermentasi, ya, pencampuran kembali untuk melengkapi nutrisi media tanam, seperti itu. Salah satunya dengan kotoran hewan. Suka dukanya terutama pada ada
hewan-hewan kecil ya, cacingnya itu. Kemudian bau daripada kohe itu juga sangat mengganggu, tapi memang itulah karena kita hobi ya, tidak kita permasalahkan itu karena memang bercocok tanam ini merupakan suatu kegiatan yang kebiasaan saya atau untuk ketahanan pangan dan juga agar oksigen di rumah kita juga selalu tercukupi gitu dengan produk tanaman kita yang kita tanam seperti itu. Alhamdulillah suami mensupport banget gitu. Justru yang lebih tahu banyak tuh dia. Karena saya juga alhamdulillah masih banyak kegiatan, ya tolonglah. Kalau sekedar nyiram aja oke. Karena saya juga sering dipanggil untuk latihan pembuatan pupuk, ya kan? Seperti ekoenzim. Jadi ya kita kolaborasi aja berdua. Dari pembibitan ke tempat yang untuk yang lebih besar, tanam yang lebih besar, terus kita siram ya. Kemudian tidak boleh langsung kena sinar matahari langsung. Ini harus kita tempat yang teduh ya, kita taruh. Nanti setelah 1 minggu baru kita bawa ke tempat matahari langsung. Dari proses pemindahan sampai panen ini sekitar 25 hari. Itu bisa kita panen. Kita bikin biowash untuk tanaman-tanaman kita. Bisa kita gunakan sebagai pupuk alami, pupuk organik, bisa juga pestisida nabati. Adapun cara dan komposisinya, kita menggunakan untuk 1 liter air, airnya boleh air apa saja ya Bun, air keran lah ya. Untuk 1 liter air ini kita membutuhkan kulit buah seberat 200 gram. Dan si probiotik ini sekitar 40 mili atau 4 tutup botol, karena 1 tutup botol ini 10 mili. Gitu. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah memotong-motong si kulit buah tadi yang sudah kita timbang. Kenapa mesti dipotong? Biar cepat terurai. Dan kita juga mudah memasukkan ke dalam wadahnya. Biowash ini menurut saya itu adalah inovasi tepat guna. Tapi untuk membuat si biowash ini kita hanya butuh waktu 3 hari saja pemirsa. Si biowash ini dia bisa mengurai sampah organik tanpa menimbulkan panas. Jadi itu yang paling penting. Setelah kita potong-potong kulit buahnya, kita bisa memasukkan wadah ke dalam wadah yang sudah berisi air sebanyak 1 liter. Awalnya dari kesehatan, sehat yang saya tahu kenapa sih ini tanaman organik kok mahal ya, sayuran organik kok mahal gitu ya, apa sih gitu. Kalau kita hanya mengandalkan membeli, mungkin satu hari ini kita beli, besok enggak, beli lagi. Jadi kita tuh nggak tahu apa bedanya, apa yang kita rasakan di tubuh kita sendiri. Nah berawal dari sangat penasaran gitu kan, apalagi saya juga ada cucu, ada anak yang masih balita gitu kan, pengen kan ngasih dia sayur-sayuran gitu kan. Jadi berawal dari situ, nggak ada kepinginan lain-lain atau tentang misalnya soal materi, nggak ada. Pokoknya saya mau menikmati
di usia saya yang sekarang, aneka buah, aneka sayuran, yang pasti di dalamnya itu tidak mengandung unsur kimia. Panen kita setelah menunggu 25 hari. Kan? Wuh. Nih, sayuran-sayuran organik ini pemirsa, selain akan saya olah sendiri untuk dihidangkan di keluarga, bisa kita jadikan teman untuk lauk makan. Bisa kita bikin jus sayuran, sekarang kan lagi ngetren. Jus sayuran sehat. Nanti juga akan kita pasarkan ke kader-kader di acara Bank Sampah. Apalagi ketika mereka berbuah, meningkat lagi kebahagiaannya ya kan. Apalagi ketika ada orang lain yang ingin menikmati tanaman atau hasil tanaman yang kita tanam itu double lagi. Jadi kayaknya makanya petani-petani itu pada sehat karena itu kali ya. Karena ada hormon bahagia. Ada hormon bahagia di situ. Selain itu juga sehat pastinya. Karena kita tahu apa yang kita pakai untuk menumbuhkan mereka. Dan satu lagi, bisa bersedekah. Itu kan sesuatu yang membahagiakan. Orang lain bahagia, senang menikmati hasil yang kita tanam, kita berdobel-dobel lagi senang. Jadi kalau masalah sih pasti ada. Ya paling yang terberat cuma itu, angkat tanah ke atas, ya kan? Terus kita juga harus lebih protektif nih sama si tanaman. Harus lebih fokus. Selain dia media tanamnya kecil, dan kalau kita juga ikutin metode organik tadi, ya kita harus rela bercapek nggak capek ngecek setiap hari adakah ulatnya, adakah hamanya, terus memikirkan gimana nih hama itu kita hilangkan, tapi tidak merusak isi-isi dari atau unsur-unsur di tanaman sayur dan buah itu. Jadi nggak apa-apa sih, tantangan selalu ada. Nanam di bawah juga ada tantangannya kan. Ayo, Seng. Tuh apa tuh? Oh. Botol lali. 4 kilo
kita sudah sampai di Bank Sampah Kenanga. Ini dia sampah-sampah yang sudah diantarkan oleh nasabah-nasabah Bank Sampah Kenanga. Bukan hanya warga sekitar di RW kami, tapi ada dari luar juga. Kita pun terima saja. Siapapun yang ingin menyetorkan sampahnya kita terima. Bank sampah ini tuh berawal dari, sebetulnya sih bukan cuma hanya keresahan saya ya. Karena mengenai masalah sampah ini, gimana sih nih cara nanganin sampah ini kemana? Kita kan cuma perempuan ya kan. Akhirnya karena saya bingung, ingin membantu sebetulnya. Lingkungan dulu lah yang terkecil gitu ya. Gimana caranya menanggulangi atau mengatasi masalah sampah, pemilahannya, pengolahannya. Sebetulnya terpikirkan dari itu, kebenaran kita tiba-tiba seperti gayung bersambut, dibantu sama LH yang kebetulan datang ke rumah, mengajak kerjasama untuk membuat bank sampah ini. Sebetulnya saya sedikit agak bingung ya, gimana cara bikin bank sampah ya kan? Tapi daripada bingung melulu, kenapa nggak dikerjain aja? Bapak ini adalah salah satu nasabah Bank Sampah Kenanga yang beliau itu mengalokasikan uang yang didapat dari penimbangan sampahnya untuk membantu pembangunan masjid. Luar biasa ya, Masya Allah. Semoga semua yang Bapak harapkan bisa terlaksana ya Pak. Semoga ditiru sama warga yang lain. Terima kasih banyak. Siap, ya. Biar saja. Ya. Agak Tuti, 2 bulan. Ya. Keinginan kita untuk membantu lingkungan, kita ingin membuat bank sampah, kita mau membantu program pemerintah. Nggak apa-apa, perbuatan kecil kita itu insya Allah akan berdampak besar. Walaupun di awal saya mengajukan niatan itu, banyak yang menentang juga. Nggak jalan, nggak bakalan begini, nggak bakalan begitu, katanya dulu sudah pernah. Tapi kalau menurut saya, kalau dulu sudah pernah dan gagal, itu bukan jadi halangan. Tapi kita cari tahu kenapa bisa gagal. Itu kita buat pelajaran.